Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela kamar tidur Nagita dengan lembut. Aroma kopi dari dapur menyelinap ke ruang tamu, menandakan hari baru telah dimulai. Nagita berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya dengan perlahan. Senyum tipis terbentuk di wajahnya, meskipun matanya menahan kepedihan yang tidak tampak dari luar. Di dunia luar, ia adalah istri yang penuh perhatian, ibu yang penyayang. Di rumah, ada ketegangan yang selalu mengintai, meski tersembunyi di balik senyum dan kesopanan. Di ruang tamu, Surya sedang duduk di sofa, menatap layar ponselnya. Sesekali ia mengerutkan kening, membetulkan posisi duduk, dan sesekali menggerakkan jarinya menepuk meja kopi. Dari luar, ia terlihat seperti pria biasa, sedikit serius, sedikit pendiam, namun karismatik di hadapan tetangga. Tetapi Nagita tahu sisi Surya yang lain, sisi yang kadang membuat hatinya berdebar takut. Meski pagi ini terlihat tenang, ada ketegangan kecil yang seperti bayangan mengikuti setiap langkah Surya. "Raka, ayo sarapan," panggil Nagita sambil menyiapkan piring untuk anak mereka yang berumur 5 tahun. Anak itu, dengan rambut acak-acakan dan mata berbinar, berlari ke meja makan tanpa sadar akan ketegangan yang membayangi rumah. Nagita tersenyum lembut, mencoba menahan rasa gelisahnya. Di mata anaknya, rumah mereka tampak hangat dan penuh kasih sayang, sesuatu yang Nagita ingin pertahankan, meski hatinya bergetar setiap kali Surya menunjukkan kemarahan. Mereka duduk bersama, dan percakapan kecil pun dimulai. Surya menanyakan pekerjaan Nagita, menanyakan kegiatan anak mereka, dan sesekali memberi komentar ringan yang terdengar biasa bagi siapapun yang mendengarnya. Namun bagi Nagita, setiap kata yang diucapkan Surya terasa memiliki lapisan yang berbeda, lapisan yang bisa berubah menjadi teguran atau kemarahan tanpa alasan yang jelas. Ia menelan rasa takutnya, berusaha menjaga suasana tetap normal. Sekali lagi, ia menjadi sosok yang sempurna di depan dunia, sementara hatinya terkoyak oleh ketidakpastian. Saat tetangga lewat, Surya menyalami mereka dengan senyum ramah, dan Nagita membalas dengan senyum sopan. Dari luar, semuanya tampak seperti keluarga biasa, harmonis dan damai. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ada ketegangan yang membara. Nagita sering menatap Surya diam-diam, mencoba membaca ekspresi wajahnya, mencari tanda-tanda kemarahan yang mungkin datang tiba-tiba. Setiap kali Surya mengerutkan kening atau menghela napas panjang, hati Nagita berdegup lebih cepat. Setelah sarapan, Nagita mengajak anaknya ke taman bermain di halaman belakang. Mereka bermain, tertawa, dan sesekali Nagita mengingatkan anaknya agar tidak terlalu jauh dari rumah. Ia berusaha menjaga keseimbangan antara kebahagiaan anak dan keselamatan mereka. Surya menonton dari jendela, tampak tenang, namun Nagita merasakan ada ketegangan yang belum hilang. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya, sesuatu yang membuatnya selalu waspada. Di siang hari, Nagita melakukan pekerjaan rumah. Ia menata perabotan, mencuci piring, dan memastikan segala sesuatu terlihat rapi. Di balik aktivitas sederhana itu, ada ketegangan yang ia sembunyikan, ketakutan akan kemarahan Surya yang bisa muncul kapan saja. Anak mereka bermain di dekatnya, sesekali menatapnya dengan mata polos yang mengisyaratkan rasa ingin tahu dan ketergantungan. Nagita menelan rasa takutnya, menguatkan diri demi anaknya. Ia ingin rumah ini tetap menjadi tempat yang aman di mata anaknya, meski dirinya sendiri hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Malam tiba dengan tenang. Mereka makan malam bersama, bercakap-cakap ringan, dan menikmati suasana seolah-olah semuanya normal. Surya berbicara tentang pekerjaannya, Nagita mendengarkan sambil tersenyum, dan anak mereka menirukan percakapan mereka dengan polos. Tetapi di balik itu semua, Nagita merasakan hati yang tegang. Ada rasa cemas yang terus mengintai, rasa takut yang tidak bisa hilang. Ia tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara, dan bahwa bayangan kemarahan Surya selalu menunggu di sudut rumah.
Saat lampu dipadamkan dan malam menyelimuti rumah, Nagita duduk di samping tempat tidur anaknya. Ia menatap anaknya yang tidur pulas, tersenyum lembut, dan berbisik dalam hati agar semuanya baik-baik saja. Di luar kamar, Surya masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Rumah yang terlihat normal bagi tetangga, ternyata penuh dengan ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hidup di dalamnya. Nagita menarik napas panjang, menenangkan diri, dan mencoba mempersiapkan diri menghadapi hari-hari berikutnya, di mana ketegangan mungkin akan muncul kembali tanpa peringatan. Pagi itu, cahaya mentari masuk melalui jendela dapur, menerangi lantai kayu yang hangat. Nagita sedang menyiapkan sarapan, meletakkan roti panggang dan susu hangat di meja. Anak mereka bermain dengan mainan di sudut ruangan, tertawa ceria, tanpa menyadari ketegangan yang akan segera muncul. Nagita menatap anaknya sejenak, tersenyum lembut, lalu memutar badan untuk mengambil piring tambahan. Surya muncul dari kamar, mengenakan kemeja kerja, rambut masih sedikit acak-acakan. Sekilas ia terlihat biasa, namun mata yang menatap Nagita menunjukkan sesuatu yang berbeda, ketidakpuasan yang samar. "Nagita, kenapa ini piringnya belum dicuci dari kemarin?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih tajam dari biasanya. Nagita menelan rasa cemasnya, mencoba menjawab dengan tenang. "Maaf, Surya. Aku sibuk dengan anak dan pekerjaan rumah tadi malam, jadi belum sempat." Suaranya terputus di tengah, karena ia sudah merasakan ketegangan di udara. Surya mengerutkan kening, menatapnya dengan mata yang menilai. "Maaf saja tidak cukup, Nagita. Seharusnya kau tahu tugasmu," kata Surya. Suaranya meninggi sedikit demi sedikit. Anak mereka berhenti bermain dan menatap kedua orang tuanya dengan mata besar, bingung dan takut. Nagita merasakan jantungnya berdebar, napasnya tercekat, tetapi ia tetap menahan diri, mencoba menenangkan suasana. Nagita menunduk, mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan. "Aku minta maaf, Surya. Aku akan segera mencucinya sekarang juga." Suaranya lembut, tapi ada getaran yang jelas, ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Surya menatapnya sejenak, kemudian langkahnya mendekat. Tanpa peringatan, tangannya mendarat di pipi Nagita. Suara tamparan itu membuat Nagita terhenti, tubuhnya kaku seketika. Syok menyelimuti Nagita. Dunia seolah berhenti sebentar. Suara anak yang menjerit kecil terdengar seperti gema yang menjalar di kepala. Nagita memegang pipinya, merasakan panas dan sakit yang menjalar. Mata Surya menatapnya dingin, wajahnya tegang, dan seolah-olah kejadian itu sama sekali bukan masalah besar bagi dirinya. Nagita mundur beberapa langkah, mencari tempat untuk menenangkan diri. Nafasnya tercekat, dan matanya berkaca-kaca. Anak mereka menangis kecil, berlari ke arah Nagita dan memeluknya. Nagita menunduk, menahan rasa sakit dan ketakutan, mencoba menenangkan anaknya terlebih dahulu. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu baik-baik saja," katanya. Suaranya lembut, meski hatinya hancur. Setelah beberapa menit, Nagita menarik napas panjang, mencoba merapikan diri. Ia menyadari bahwa kejadian ini bukan sekadar kemarahan sesaat Surya, tapi tanda awal dari pola kekerasan yang mungkin akan muncul lagi. Meski begitu, ia mencoba tetap tenang, berpikir bagaimana menghadapi hari ini agar anak mereka tidak terlalu trauma. Surya duduk di sofa, menatap Nagita dengan wajah datar. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan, hanya keheningan yang menegangkan, seakan seluruh rumah menyimpan napasnya sendiri. Nagita merasakan campuran antara takut dan sedih, namun ada satu hal yang jelas, ia harus tetap kuat demi anaknya. Siang itu, Nagita mencoba melanjutkan rutinitasnya. Ia mencuci piring, membersihkan lantai, dan menyiapkan makan siang anak. Setiap langkahnya terasa berat, setiap gerakan dipenuhi kehati-hatian. Ia memperhatikan Surya dari kejauhan,
siap menghadapi jika kemarahan itu muncul lagi. Anak mereka bermain di dekatnya, sesekali menoleh dan tersenyum, seolah memberi Nagita kekuatan untuk bertahan. Malam menjelang, Nagita duduk di kursi dekat jendela, menatap cahaya lampu jalan yang hangat. Pikiran-pikiran berputar di kepalanya. Mengapa kejadian ini terjadi? Apakah ini baru permulaan? Apakah ia cukup kuat untuk melindungi anaknya dari bayangan kekerasan yang kini sudah masuk ke rumah mereka? Air mata jatuh perlahan, namun ia menahannya, menelan rasa sakit dan ketakutan agar anaknya tidak melihatnya. Ia tahu bahwa malam ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Suasana rumah yang terlihat normal dari luar telah pecah. Ada luka baru, bukan hanya di pipinya, tapi juga di hatinya. Nagita merasakan bahwa hidupnya tidak lagi sama. Ketenangan yang selama ini ia pertahankan kini mulai retak. Namun satu hal tetap jelas, ia harus bertahan, setidaknya untuk anaknya. Sebelum tidur, Nagita memeluk anaknya erat-erat. "Ibu selalu ada untukmu. Nak, kita akan baik-baik saja," bisiknya lirih, menahan rasa sakit di hatinya. Anak mereka menatapnya dengan mata polos, dan Nagita menemukan sedikit kekuatan dari senyum kecil itu. Ia menutup mata, menyiapkan diri untuk malam yang panjang, dengan harapan bahwa esok ia akan tetap mampu bertahan menghadapi Surya, meski ketegangan dan ketakutan kini menjadi bagian dari rumah tangga mereka. Hari berikutnya dimulai dengan keheningan yang terasa lebih berat di rumah Nagita. Setelah pertengkaran kemarin, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak terlihat oleh tetangga atau teman-teman yang sesekali berkunjung. Nagita bangun lebih awal dari anaknya, duduk di tepi tempat tidur sambil menatap lantai kayu. Tangannya masih terasa panas dari tamparan Surya kemarin, meski luka fisik itu sudah mulai memudar. Tetapi yang lebih menakutkan baginya adalah luka batin yang membekas, menahan setiap tarikan napasnya dengan rasa takut dan cemas. Nagita merasakan jantungnya berdetak lebih cepat begitu bayangan Surya muncul di ruang tamu. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengatur napas, menepuk-nepuk lengan anaknya yang sedang tidur nyenyak, seakan memberi diri sendiri keberanian. Anak itu tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Matanya yang polos hanya menatap ibunya dengan rasa ingin tahu. Namun Nagita tahu, meski anaknya tidak memahami situasi sepenuhnya, ia merasakan ketegangan yang menguar dari rumah. Setiap langkah Nagita terasa seperti tipuan yang harus ia pertahankan agar dunia anaknya tetap aman. Pagi itu, Nagita menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Setiap gerakan terasa berat, bukan karena lelah fisik, tetapi karena setiap langkah dipenuhi kecemasan. Tangannya gemetar saat mengambil piring, dan sekilas ia menatap cermin di dapur, melihat bayangan dirinya sendiri yang murung. Mata yang dulu cerah kini menyimpan ketakutan yang tidak tampak dari luar. Nagita menghela napas panjang, menelan air mata, dan berusaha tersenyum saat anaknya datang menghampiri dengan semangat kecil yang menghangatkan hati. Surya muncul di dapur. Wajahnya datar seperti biasanya. Ia menatap Nagita sesaat, lalu mulai menyiapkan kopi. Tidak ada kata-kata kasar yang terucap pagi itu, tetapi Nagita merasakan ketegangan yang tetap ada, seperti udara yang menekan setiap sudut rumah. Ia menyadari bahwa luka batin jauh lebih sulit untuk diatasi daripada luka fisik. Luka ini tidak terlihat oleh siapapun, tetapi terasa di setiap gerakan, di setiap napas, di setiap senyum yang dipaksakan. Nagita mencoba menyembunyikan bekas tamparan di pipinya dengan riasan tipis. Ia tidak ingin anaknya melihat atau bertanya tentang rasa sakit itu. Setiap kali Surya melintas di dekatnya, hatinya tetap waspada, menahan diri agar tidak menimbulkan masalah baru. Ia belajar membaca ekspresi Surya, memahami kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus menundukkan kepala. Rumah yang tampak normal bagi tetangga kini dipenuhi rahasia yang tersembunyi, ketakutan yang dipendam rapat, dan luka yang tidak terlihat. Siang hari, Nagita duduk di ruang tamu sambil mengawasi anaknya bermain. Anak itu berlari-lari, tertawa kecil,
sesekali menoleh dan tersenyum ke arah Nagita. Senyum itu memberi sedikit kelegaan, tetapi sekaligus mengingatkan Nagita pada tanggung jawabnya untuk melindungi dunia anaknya dari ketakutan yang ia rasakan sendiri. Ia tahu bahwa anaknya tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia bisa merasakan ketegangan yang menempel di udara. Hal itu membuat Nagita semakin berhati-hati, semakin ingin menutupi setiap jejak rasa sakitnya. Di sore hari, Nagita berdiri di depan cermin lagi, memeriksa dirinya sendiri. Bekas tamparan telah memudar, namun hatinya masih bergetar ketika mengingat peristiwa kemarin. Ia menatap mata sendiri, mencari kekuatan untuk tetap tersenyum di depan anak dan tetangga. "Aku harus kuat," bisiknya dalam hati. "Anakku harus melihat ibu yang tegar, bukan ibu yang takut." Namun di balik bisikan itu, ada rasa malu yang menghantui, merasa gagal karena tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari kekerasan suaminya. Ketika Surya pulang dari pekerjaan, Nagita menyambutnya dengan senyum sopan. Anak mereka berlari ke pelukan Surya, dan Nagita menahan napas sejenak, berharap ketegangan tidak muncul lagi. Surya tersenyum singkat, menatap anaknya, kemudian melirik Nagita. Tidak ada kata-kata kasar kali ini, tetapi Nagita tetap menahan diri, menjaga jarak emosional yang aman bagi dirinya dan anak. Ia tahu, hanya karena tidak ada kekerasan fisik hari itu, bukan berarti bahayanya hilang. Luka batin tetap ada, menunggu saatnya muncul kembali. Malam itu, setelah anak tidur, Nagita duduk di kamar sendirian. Ia menulis di jurnal kecil, menumpahkan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan secara langsung. Tak seorang pun di rumah mengetahui apa yang tertulis di lembar itu. Rasa takut yang tak terucap, rasa malu karena tidak bisa menolak kekerasan, dan rasa cemas akan hari-hari yang akan datang. Ia tahu bahwa rumah ini, yang tampak normal bagi orang lain, sebenarnya dipenuhi luka yang tersembunyi. Luka yang hanya Nagita yang tahu, dan yang harus ia sembunyikan agar anak tetap aman. Sebelum memejamkan mata, Nagita memeluk anaknya erat, berbisik lembut. "Ibu selalu ada untukmu. Ibu akan menjaga kita." Rasa takut dan cemas masih bergelayut di hatinya, tetapi sedikit kelegaan muncul dari tatapan polos anaknya. Ia menutup mata, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari berikutnya, menyadari bahwa perjuangan untuk menjaga rumah dan anak-anak tetap aman baru saja dimulai. Luka yang tidak terlihat ini mungkin akan menuntunnya ke jalan panjang yang penuh tantangan, tetapi Nagita meneguhkan hatinya. Ia akan bertahan, meski harus menyembunyikan rasa sakitnya dari dunia. Hari-hari di rumah Nagita dan Surya mulai diwarnai oleh ketegangan yang semakin terasa. Tidak ada yang bisa meramalkan kapan kemarahan Surya akan meledak, tetapi Nagita sudah mulai mengenali pola-pola yang muncul. Setiap kali Surya pulang dengan wajah muram atau lelah dari pekerjaannya, udara di rumah langsung terasa berat, seakan menahan napas setiap penghuni rumah. Pagi itu, Nagita menyiapkan sarapan dengan hati-hati, memperhatikan setiap detail agar Surya tidak menemukan alasan untuk marah. Anak mereka bermain di lantai, sesekali menatap ibunya, polos dan riang, tanpa mengetahui ketegangan yang mengintai. Nagita menyadari bahwa dirinya harus menahan diri, memprediksi reaksi Surya, dan memastikan bahwa anak tetap aman dari benturan emosi ayahnya. Sejak pertengkaran pertama kemarin, pola kekerasan Surya mulai terlihat jelas. Tidak hanya saat Surya marah karena hal besar, tetapi juga untuk kesalahan kecil menurutnya. Misalnya, jika piring tidak dicuci tepat waktu, jika anak berlari terlalu jauh di halaman, atau bahkan jika Nagita menatapnya dengan ekspresi yang dianggapnya menantang. Setiap kali itu terjadi, ada getaran ketegangan yang mendahului kemarahannya, seperti badai sebelum hujan deras. Suatu sore, ketika Nagita sedang menata rak buku, Surya datang dari ruang tamu dengan wajah muram. Ia melihat anak bermain dengan mainan yang berserakan dan menatap Nagita. "Kenapa rumah selalu berantakan seperti ini? Kau tidak bisa menjaga anak dan rumah sekaligus," ucapnya dengan nada meninggi. Nagita segera menenangkan diri, menundukkan kepala, dan berkata dengan lembut,
Maaf, Surya, aku akan segera membereskan semuanya. Tetapi tidak cukup. Surya melangkah lebih dekat dan menampar Nagita di lengan. Sebuah tindakan yang kini sudah mulai ia kenali sebagai bagian dari pola yang akan selalu muncul setiap kemarahannya memuncak. Anak mereka menjerit kecil, menatap ibu dan ayahnya dengan mata bingung. Nagita segera menunduk, menenangkan anaknya, memeluknya erat, sambil berusaha menenangkan diri sendiri. Ia tahu, dalam situasi ini, anak menjadi saksi diam dari kekerasan yang terus berulang, bahkan jika mereka belum sepenuhnya mengerti. Setiap tamparan, setiap kata kasar, meninggalkan jejak yang sulit dilihat, tetapi sangat nyata bagi mereka yang tinggal di dalam rumah. Nagita mulai mengatur strategi untuk menghindari konflik. Ia belajar membaca ekspresi Surya, menyesuaikan kata-kata, gerakan, dan sikapnya agar tidak memancing amarah. Bahkan ketika Surya sedang menonton televisi, Nagita berjalan pelan, menghindari suara yang keras, menahan napas ketika ia merasa aura kemarahan ayahnya muncul. Ia mulai menyadari bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang sepenuhnya aman, melainkan ladang ketidakpastian di mana setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Hari demi hari, pola ini semakin jelas. Nagita mulai menuliskan di hatinya, atau kadang di jurnal rahasia kecil, kejadian-kejadian ketika Surya marah dan memukul, apa penyebabnya, dan bagaimana ia bertahan. Ia mengamati, belajar, dan beradaptasi, karena satu hal yang ia tahu pasti, anak mereka adalah alasan utama untuk bertahan. Setiap tawa kecil anak, setiap pelukan, menjadi pengingat bahwa Nagita harus tetap tegar meski hidupnya dipenuhi ketakutan. Malam pun tiba, dan anak mereka tertidur dengan tenang. Nagita duduk di sofa, menatap Surya yang duduk menonton televisi dengan wajah datar. Tidak ada kata yang keluar malam itu, tetapi ketegangan tetap terasa. Nagita menahan napas, menenangkan diri, menyadari bahwa pola kekerasan ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga psikologis. Anak mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tetapi ketakutan dan ketegangan itu menempel di rumah, membentuk atmosfer yang sulit diabaikan. Nagita merenung, menyadari bahwa ini baru permulaan. Setiap tindakan Surya, setiap bentakan atau tamparan, adalah bagian dari pola yang kemungkinan akan terus berulang. Ia tahu harus menemukan cara untuk melindungi dirinya dan anaknya, menjaga jarak emosional, dan tetap berpura-pura bahwa semuanya tampak normal di luar. Namun di dalam hati, ia mulai merasakan tekanan yang semakin berat, luka batin yang semakin mendalam, dan beban tanggung jawab yang harus ia pikul seorang diri. Saat lampu dimatikan dan malam menyelimuti rumah, Nagita duduk di tepi tempat tidur anaknya, memeluknya erat, dan berbisik lirih. Ibu akan selalu melindungimu. Tidak peduli apa yang terjadi, ibu akan menjaga kita. Anak itu hanya memejamkan mata, tersenyum kecil, dan tertidur dengan tenang. Nagita menatapnya sebentar, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tahu bahwa pola kekerasan Surya kini sudah menjadi bagian dari hidup mereka, tetapi hatinya tetap teguh. Ia akan bertahan, menyembunyikan luka yang tidak terlihat, dan menjaga anaknya dari bayangan yang mengintai setiap sudut rumah. Nagita menutup mata malam itu dengan satu tekad. Meski hidupnya kini dipenuhi ketakutan dan ketegangan, ia akan tetap berjuang. Pola kekerasan Surya mungkin akan terus muncul, tetapi anak dan keselamatan mereka menjadi alasan utama untuk tetap tegar. Di dalam kesunyian rumah, ia belajar menjadi sosok yang terlihat biasa bagi dunia luar, tetapi kuat, waspada, dan penuh strategi di dunia kecilnya sendiri. Luka yang tidak terlihat ini mungkin akan membentuk hari-hari yang berat, tetapi Nagita siap menghadapinya, satu hari demi satu hari, demi anaknya dan demi harapan akan kehidupan yang lebih aman di masa depan. Pagi itu, rumah Nagita dan Surya terasa sunyi, seperti udara sendiri menahan napas. Setelah beberapa hari menghadapi ledakan kemarahan Surya yang kian sering muncul, Nagita memutuskan untuk lebih berhati-hati, belajar menyesuaikan diri demi menjaga keseimbangan rumah tangga. Ia tahu,
Meski menahan diri bukanlah solusi ideal, hal itu bisa meredam ketegangan, setidaknya sementara. Nagita memulai hari dengan menyiapkan sarapan sederhana, telur, roti, dan susu hangat untuk anak mereka. Ia bergerak dengan perlahan, memperhatikan setiap gerakan agar tidak menimbulkan kesalahan yang bisa memicu amarah Surya. Anak mereka bermain di sudut ruangan, sesekali menoleh ke arah ibu dengan mata polos. Senyum kecil anak itu memberi sedikit ketenangan, namun tidak mampu menghapus kekhawatiran Nagita. Setiap langkah di rumah ini harus diukur. Setiap kata yang diucapkan harus dijaga. Surya muncul dari kamar. Wajahnya tampak datar. Namun Nagita tahu ketenangan itu semu. Ia memilih menundukkan kepala dan tersenyum sopan, menyiapkan kopi dan menanyakan kabarnya. Surya hanya mengangguk singkat, lalu duduk di sofa sambil menatap layar ponselnya. Nagita berusaha menjaga percakapan tetap ringan, menyodorkan sarapan untuk anak, dan sesekali memberi komentar singkat yang terdengar ramah. Semua itu adalah upaya Nagita untuk menenangkan suasana, agar tidak memancing kemarahan yang bisa muncul tiba-tiba. Seiring berjalannya hari, Nagita terus menyesuaikan diri. Ia belajar membaca ekspresi Surya, memahami kapan harus diam, kapan harus menanggapi, dan kapan harus mengalihkan perhatian Surya agar ketegangan tidak meningkat. Setiap langkahnya terasa seperti tarian hati-hati, di mana satu gerakan yang salah bisa menimbulkan benturan. Namun di balik semua itu, Nagita tetap menahan luka fisik dan psikologis yang menumpuk. Bekas tamparan dan benturan sebelumnya masih terasa, dan setiap kata kasar Surya meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Anak mereka menjadi pengingat terbesar bagi Nagita untuk bertahan. Saat bermain di ruang tamu atau menyuapi sarapan, anak itu menatap Nagita dengan mata polos dan senyum kecil yang seolah berkata, "Ibu harus kuat." Nagita menghela napas panjang, menahan rasa sakit yang ingin tumpah, dan memilih untuk tetap tersenyum. Ia tahu, untuk anaknya, rumah harus tetap tampak aman, meski kenyataannya penuh ketegangan dan ketidakpastian. Ketika Surya pulang dari pekerjaannya di sore hari, Nagita sudah menyiapkan segalanya agar suasana tetap tenang. Ia menaruh sepatu dan jaket Surya di tempat yang rapi, menyiapkan camilan ringan, dan menyapa dengan suara lembut. Surya menatap sejenak, mengangguk, lalu berjalan ke sofa. Tidak ada pertengkaran besar kali ini, namun Nagita tetap waspada. Ia menyadari bahwa menjaga ketenangan ini hanyalah sementara. Pola kekerasan Surya bisa muncul kapan saja, bahkan tanpa alasan jelas. Malam itu, setelah anak tertidur, Nagita duduk di tepi tempat tidur mereka, memeluk anak dengan erat. Ia menatap langit-langit kamar, menenangkan diri, dan mencoba menyusun strategi untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Upaya bertahan ini tidak mudah. Luka fisik masih terasa, luka batin semakin menumpuk, dan tekanan emosional kadang terasa hampir tak tertahankan. Namun Nagita tahu, satu-satunya cara untuk melindungi anak dan dirinya sendiri adalah tetap tenang, tetap menyesuaikan diri, dan tetap berpura-pura bahwa semuanya tampak normal. Nagita memikirkan berbagai skenario. Bagaimana jika Surya tiba-tiba marah? Bagaimana jika anak melihat atau mendengar pertengkaran? Dan bagaimana ia bisa menjaga rumah tetap aman? Setiap malam, pikirannya tidak pernah henti. Namun di balik kecemasannya, ada keteguhan hati yang semakin kuat. Ia menyadari bahwa bertahan bukan sekadar menyerah, tetapi strategi untuk hidup, strategi untuk memastikan keselamatan mereka. Beberapa hari kemudian, ketika Surya mulai menunjukkan tanda-tanda stres atau kelelahan, Nagita menyesuaikan dirinya lebih cepat. Ia menghindari percakapan yang bisa memancing amarah, menyiapkan makanan favorit Surya, dan sesekali memberikan perhatian kecil yang tampak wajar namun mampu menenangkan situasi. Anak mereka, meski tidak sepenuhnya memahami, mulai terbiasa dengan suasana rumah yang selalu berubah, kadang tenang, kadang tegang. Nagita memeluk anaknya lebih erat, memastikan bahwa meski lingkungan rumah tidak sempurna, rasa aman tetap ada di pelukan ibunya. Di akhir malam,
Setelah rumah tenang dan anak tertidur lelap, Nagita duduk sendiri di ruang tamu. Ia menatap bayangan surya di ruang lain, sadar bahwa setiap hari adalah tantangan baru. Luka yang menumpuk, baik fisik maupun psikologis, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun hatinya tetap teguh. Ia akan terus bertahan, menyesuaikan diri, menjaga anak, dan menyiapkan diri untuk hari-hari yang penuh ketidakpastian. Upaya bertahan ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal mempertahankan harapan, meski di tengah luka yang tidak terlihat. Nagita menutup malam itu dengan doa lirih, memohon kekuatan untuk terus melindungi anak, menjaga diri sendiri, dan bertahan dalam rumah yang tampak normal dari luar, meski di dalamnya penuh luka, ketegangan, dan rasa takut yang harus ia sembunyikan dari dunia. Seiring berlalunya hari, ketegangan di rumah Nagita dan Surya semakin terasa. Pagi yang biasanya sederhana kini dipenuhi kekhawatiran. Nagita menatap anaknya bermain di lantai, tertawa kecil dan polos. Namun hatinya berat dengan beban yang tidak bisa diungkapkan. Ia merasakan putus asa yang semakin dalam, tapi sekaligus dorongan untuk tetap bertahan demi keselamatan anak. Di matanya, rumah ini seharusnya menjadi tempat perlindungan, bukan ladang ketakutan. Nagita memulai pagi dengan hati-hati, menyiapkan sarapan dan memastikan segala sesuatu tampak rapi. Ia mengatur langkahnya, gerakan tangannya, bahkan nada suaranya, agar tidak memicu kemarahan Surya. Setiap detik di rumah ini kini dipenuhi perhitungan, seperti menavigasi medan yang dipenuhi ranjau tersembunyi. Bekas luka fisik mungkin mulai memudar, tetapi luka batin menumpuk, menekan setiap tarikan napasnya. Surya muncul dari kamar dengan wajah datar, namun aura posesifnya semakin jelas. Ia menuntut perhatian lebih, menanyakan hal-hal kecil dengan nada mengontrol, dan kadang menatap Nagita dengan tajam, seolah ingin memastikan siapa yang berkuasa di rumah itu. Nagita menelan rasa takut dan menundukkan kepala, berusaha meredam ketegangan sebelum memuncak. Ia tahu, setiap perlawanan atau argumen kecil bisa memicu amarahnya, dan setiap ledakan bisa meninggalkan bekas baru, baik fisik maupun psikologis. Saat anak mereka bermain di ruang tamu, Nagita duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar, mencoba menenangkan diri. Pikiran-pikiran gelap berputar di kepalanya. Apakah aku akan selalu hidup seperti ini? Apakah ada jalan keluar tanpa menghancurkan keluargaku? Jika aku pergi, bagaimana nasib anak? Jika aku bertahan, seberapa lama aku bisa menanggung semua ini? Rasa putus asa itu semakin mendalam, tetapi cintanya kepada anak menjadi jangkar yang menahannya tetap bertahan. Seiring hari berjalan, Nagita merasakan semakin jelas kontrol Surya terhadap rumah dan anak. Ia mulai mengatur jadwal anak dan aktivitas rumah sesuai keinginannya, menuntut ketaatan tanpa kompromi. Setiap kali Nagita menunjukkan pendapat atau mencoba menegaskan dirinya, Surya menatap tajam dan mengingatkannya tentang posisinya sebagai istri. Perasaan takut bercampur dengan marah dan kecewa memenuhi hati Nagita. Ia ingin melawan, ingin meninggalkan semua ini, tetapi bayangan konsekuensi, bagaimana anak akan merasakan perubahan itu, bagaimana masyarakat akan menilai, membelenggunya. Nagita menyadari bahwa memendam rasa sakit kini menjadi strategi bertahan hidup. Ia belajar menahan air mata di depan Surya, menahan emosi yang ingin keluar, dan menutupi bekas luka dengan pakaian dan senyum palsu. Anak mereka mulai mengamati ketegangan ini, kadang dengan pertanyaan polos, kadang dengan tatapan bingung. Nagita berusaha menjawab dengan jawaban sederhana, menenangkan anak agar tidak merasakan ketakutan yang ia rasakan sendiri. Di malam hari, setelah anak tidur, Nagita duduk sendiri di ruang tamu, menatap bayangan Surya yang sedang menonton televisi. Rumah yang terlihat normal bagi tetangga kini penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Nagita menutup mata sejenak, membiarkan air mata jatuh diam-diam, melepaskan sebagian dari tekanan yang menumpuk sepanjang hari. Namun begitu air mata itu berhenti, ia mengingat anaknya yang tergantung pada kekuatannya,
dan ia menarik napas dalam-dalam, meneguhkan diri untuk tetap bertahan. Perasaan terjebak antara ingin pergi dan takut akan konsekuensi menciptakan konflik internal yang mendalam. Nagita berpikir tentang kemungkinan melapor ke polisi, meminta bantuan keluarga, atau bahkan meninggalkan rumah. Tetapi semua ide itu segera diiringi ketakutan. Apakah ia cukup berani? Bagaimana anak akan menghadapi perubahan besar? Bagaimana jika Surya menjadi lebih berbahaya? Semua pertanyaan itu membelenggunya, membuatnya tetap terperangkap dalam situasi yang semakin tidak aman. Seiring malam berjalan, Nagita menulis di jurnal kecilnya, tempat di mana ia bisa menumpahkan perasaan tanpa ada yang menghakimi. Ia menulis tentang ketakutan, kemarahan yang terpendam, dan rasa sakit yang menumpuk. Tulisan itu menjadi saksi batin yang jujur, sebuah pelepasan sementara dari tekanan yang terus menumpuk. Meskipun menulis tidak mengubah keadaan, setidaknya memberi Nagita ruang untuk bernapas, sedikit lega dari bayangan Surya yang selalu mengintai. Sebelum tidur, Nagita memeluk anaknya erat-erat, berbisik lembut, "Ibu selalu ada untukmu. Kita akan baik-baik saja." Anak itu tersenyum kecil, dan senyum itu menjadi sumber kekuatan Nagita yang paling nyata. Di tengah rasa takut, luka, dan konflik internal, cinta terhadap anak tetap menjadi jangkar yang membuatnya bertahan. Malam itu, Nagita menutup mata dengan tekad yang semakin kuat. Meski hidupnya penuh ketakutan dan ketegangan, ia akan memendam rasa sakit ini untuk sementara, belajar menavigasi rumah yang berbahaya, dan melindungi anaknya. Ia tahu, perjuangan ini belum berakhir. Surya semakin posesif, pola kekerasannya semakin jelas, dan luka batin terus menumpuk. Tetapi Nagita siap bertahan, menahan rasa sakit yang tidak terlihat, dan menjaga anak dari bayangan gelap yang mengintai rumah mereka. Pagi itu, Nagita duduk di dapur sambil menyeruput teh hangat. Suasana rumah tetap terasa tegang, meski Surya belum menunjukkan kemarahannya. Anak mereka bermain di lantai, sesekali menoleh ke arah Nagita dan tersenyum polos. Senyum itu, meski kecil, memberi sedikit kelegaan di hati Nagita. Namun di balik tenang yang tampak, ia merasa tertekan, lelah secara fisik dan batin, serta sadar bahwa ia tidak bisa menghadapi semuanya sendiri. Sejak pertengkaran terakhir dan pola kekerasan yang semakin jelas, Nagita mulai merasa bahwa memendam semua rasa sakitnya terlalu berat. Ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, memberi nasihat, atau sekadar hadir sebagai teman. Dengan hati-hati, ia menghubungi sahabat dekatnya melalui pesan singkat, menulis kata-kata yang hati-hati dan samar. "Aku butuh teman bicara. Bisa ketemu sebentar?" Pesan itu dikirim dengan jari yang sedikit gemetar, menahan rasa takut jika Surya mengetahuinya. Sahabatnya membalas dengan cepat, mengajak bertemu di sebuah kafe kecil. Nagita merasa lega sekaligus cemas. Kaki dan tangannya gemetar saat berjalan ke kafe, memikirkan konsekuensi jika Surya mengetahui pertemuan itu. Namun dorongan untuk mendapatkan dukungan lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia duduk di pojok kafe, memesan minuman hangat, dan menunggu sahabatnya datang. Ketika sahabatnya tiba, Nagita mulai bercerita perlahan, memilih kata-kata dengan hati-hati. Ia menyebutkan ketegangan yang sering muncul, rasa takut yang ia rasakan, dan pola kekerasan yang mulai jelas. Namun ia tidak menyinggung semua detail, takut sahabatnya akan panik atau menghakimi. Sahabatnya mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan anggukan dan kata-kata lembut yang menenangkan. "Nagita, kau harus mulai memikirkan keselamatanmu dan anak. Tidak ada yang berhak menyakitimu," kata sahabatnya dengan nada serius namun penuh perhatian. Nagita mengangguk, merasakan sedikit lega, tetapi di sisi lain muncul keraguan. Apakah ia siap mengambil langkah lebih jauh? Apakah ia berani melawan? Atau hanya cukup menerima nasihat ini dan kembali ke rutinitas yang berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk di kepalanya. Ia sadar bahwa memendam luka batin sudah terlalu berat,
Tetapi langkah selanjutnya tetap terasa menakutkan. Setelah pertemuan singkat itu, Nagita kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hatinya sedikit ringan karena sudah ada seseorang yang mendengar dan memahami. Di sisi lain, ia tetap tertekan karena Surya membatasi komunikasi dan pergerakannya. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya kini harus dihitung. Telepon, pesan, bahkan percakapan sederhana bisa diawasi atau dikontrol Surya. Ketegangan ini membuat Nagita semakin berhati-hati, tetapi juga semakin sadar bahwa ia membutuhkan rencana jangka panjang untuk keselamatan diri dan anak. Hari-hari berikutnya, Nagita mulai mencari bantuan secara diam-diam. Ia membaca informasi di internet tentang hak-hak korban kekerasan, lembaga perlindungan perempuan, dan cara mengumpulkan bukti. Semua itu dilakukan secara hati-hati, di sela-sela pekerjaan rumah dan perhatian pada anak, agar Surya tidak curiga. Setiap langkahnya diwarnai rasa takut, tetapi juga tekad untuk tidak membiarkan dirinya terjebak dalam pola kekerasan tanpa harapan. Di rumah, Surya semakin menunjukkan posesinya. Ia memeriksa telepon Nagita, menanyakan pesan yang masuk, dan terkadang menuntut penjelasan berlebihan tentang kemana Nagita pergi atau dengan siapa ia berbicara. Nagita menahan napas, menenangkan diri, dan menjawab dengan kata-kata yang hati-hati. Ia menyadari bahwa strategi bertahan ini kini harus dikombinasikan dengan pencarian dukungan dari luar, meski harus dilakukan secara rahasia. Malam hari, setelah anak tertidur, Nagita menulis di jurnalnya tentang pertemuan dengan sahabatnya. Ia menuliskan perasaan lega, ketakutan, dan keraguan yang bercampur aduk. Menulis menjadi cara baginya untuk memproses emosi, memberi ruang untuk refleksi, dan sedikit melepaskan tekanan yang menumpuk. Meski tidak mengubah kenyataan di rumah, jurnal itu menjadi saksi batin yang jujur, tempat Nagita menumpahkan luka yang tidak terlihat oleh Surya atau orang lain. Sebelum tidur, Nagita memeluk anaknya erat-erat. "Ibu selalu ada untukmu. Kita akan baik-baik saja, Nak," bisiknya lembut. Senyum kecil anak itu menjadi sumber kekuatan yang nyata. Di tengah ketakutan dan tekanan, Nagita menyadari bahwa upaya mencari pertolongan kecil, meski masih ragu dan berhati-hati, adalah langkah awal menuju kemungkinan kehidupan yang lebih aman. Ia menutup mata malam itu dengan tekad perlahan, menyadari bahwa meski jalan ke depan masih panjang dan berbahaya, ada harapan jika ia berani mengambil langkah kecil demi keselamatan mereka. Malam itu, rumah Nagita terasa lebih sunyi dari biasanya, namun keheningan itu menipu. Surya pulang lebih larut dari pekerjaan. Wajahnya muram, mata tajam yang memancarkan ketegangan. Nagita, yang sudah terbiasa membaca isyarat, segera merasakan gelombang kecemasan yang menyesakkan dada. Ia menyiapkan segalanya dengan hati-hati, memastikan anak mereka telah makan malam dan tertidur sebentar sebelum menghadapi kemungkinan amarah yang akan datang. Awalnya, percakapan berjalan normal. Surya menanyakan pekerjaan Nagita dengan nada biasa. Anak mereka bermain di ruang tamu, sesekali menoleh dan tersenyum pada ibu dan ayahnya. Nagita mencoba menenangkan hatinya, tetap tenang, menata kata-kata dan gerakan tubuh agar tidak memancing kemarahan Surya. Namun, suasana itu hanyalah tirai tipis yang menutupi badai yang akan meledak. Ketika Surya menegur anak karena menumpahkan minumannya di sofa, Nagita mencoba menenangkan situasi. Ia menunduk, memeluk anaknya, dan berkata lembut, "Tidak apa-apa, Nak. Kita bersihkan bersama." Tetapi Surya merasa tindakan Nagita terlalu lambat dan tidak memuaskan. Suara amarahnya meningkat, kata-kata kasar keluar tanpa terkendali, dan tubuhnya mulai mendekat dengan gerakan yang tegang dan menyeramkan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Surya memukul Nagita di bahu, membuatnya terhuyung dan menabrak meja. Anak mereka berteriak ketakutan dan menutup wajahnya dengan tangan kecilnya. Nagita menahan napas, rasa sakit fisik melingkupi tubuhnya, namun luka psikologis yang selama ini tertahan kini meluap. Dunia seolah berhenti sesaat.
suara anaknya yang menangis, tatapan Surya yang marah, dan tubuhnya yang sakit, semua bersatu menciptakan rasa takut yang luar biasa. Nagita segera menarik anaknya ke pelukan, mencoba menenangkannya, sementara tubuhnya sendiri masih bergetar. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa bahayanya tidak bisa lagi diabaikan. Luka fisik mungkin akan sembuh, tetapi trauma batin anak dan dirinya sendiri bisa bertahan seumur hidup jika pola ini berlanjut. Rasa putus asa dan ketakutan yang ia pendam selama ini mencapai puncak. Titik tekanan yang memaksa Nagita untuk menghadapi kenyataan tanpa bisa lagi menundanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Surya akhirnya pergi ke kamar untuk menenangkan diri. Nagita duduk di lantai ruang tamu, memeluk anaknya erat, menatap langit-langit, dan merasakan kombinasi rasa sakit, takut, dan tekad yang muncul secara bersamaan. Ia tahu bahwa pola kekerasan ini telah mencapai level yang tidak bisa diabaikan lagi. Anak mereka menjadi alasan utama untuk bertahan, untuk mencari jalan keluar dari situasi yang semakin berbahaya. Keesokan harinya, Nagita masih merasa sakit di tubuhnya, tetapi rasa sakit itu kini disertai tekad yang lebih kuat. Ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi hanya bertahan dengan strategi menenangkan Surya. Ia harus mulai merencanakan langkah konkret demi keselamatan anak dan dirinya sendiri. Setiap gerakan di rumah sekarang menjadi kombinasi antara menjaga ketenangan dan memikirkan langkah-langkah perlindungan. Nagita mengamati anaknya bermain, tertawa kecil meski trauma semalam masih membekas dalam ingatan mereka. Senyum anak itu menjadi jangkar yang menahan Nagita agar tidak menyerah pada ketakutan yang melingkupi hatinya. Ia menyadari bahwa keberanian untuk bertindak bukanlah sesuatu yang muncul dari satu malam, tetapi dari tekad yang tumbuh perlahan, didorong oleh cinta kepada anak dan kesadaran bahwa pola kekerasan Surya tidak bisa diteruskan. Malam berikutnya, Nagita duduk di meja kecil di pojok kamar, menulis di jurnal rahasia. Ia mencatat semua yang terjadi, insiden kemarin, luka fisik yang masih terasa, ketakutan anak, dan rasa putus asa yang kini berubah menjadi tekad. Tulisan itu menjadi pengingat bahwa ia harus mulai mengambil langkah-langkah konkret, bahkan jika itu berarti harus menghadapi ketakutan terbesar. Dalam hati, Nagita meneguhkan diri, ia akan bertahan untuk anak, tetapi tidak berarti ia harus menanggung semua luka ini sendirian. Insiden semalam menjadi titik balik, titik tekanan yang menuntunnya pada kesadaran bahwa hidup mereka tidak bisa lagi berputar dalam ketakutan dan kekerasan. Ia harus mulai merencanakan cara untuk melindungi diri dan anak, untuk akhirnya keluar dari pola yang merusak ini. Sebelum memejamkan mata, Nagita memeluk anaknya erat-erat, berbisik lembut, "Ibu akan selalu ada untukmu. Kita akan menemukan cara agar kita aman." Anak itu tersenyum lemah, menenangkan ibunya dengan pelukan kecil. Sejak insiden malam sebelumnya, Nagita merasakan bahwa titik tekanan telah mendorongnya ke batasnya. Ia tahu, bertahan sendirian bukanlah solusi lagi. Setiap malam yang dilalui di bawah bayang-bayang Surya semakin membahayakan dirinya dan anak. Tekad untuk melindungi anak dan dirinya sendiri tumbuh perlahan, memunculkan keberanian untuk mencari bantuan di luar rumah, sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Dengan hati-hati, Nagita mencari informasi tentang lembaga perlindungan perempuan melalui internet. Ia menyadari risiko setiap jejak digital, sehingga menggunakan perangkat pribadi dan menutup riwayat pencarian agar Surya tidak mengetahuinya. Setelah membaca beberapa situs dan testimonies korban lain, ia menemukan kontak resmi sebuah lembaga yang menyediakan pendampingan, konseling, dan prosedur hukum bagi korban kekerasan rumah tangga. Mengambil langkah pertama selalu yang tersulit. Nagita menunggu anaknya tidur lelap, menyiapkan ruang yang sepi di kamar, dan menghubungi lembaga itu secara diam-diam. Suaranya gemetar saat berbicara dengan petugas wanita di ujung telepon. Namun setelah beberapa menit, ia mulai merasa lega. Petugas itu mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap detail yang diberikan Nagita, dan memberi informasi tentang hak-hak korban, prosedur hukum, dan cara mengumpulkan bukti tanpa membahayakan diri sendiri.
Petugas itu juga menekankan pentingnya keamanan anak sebagai prioritas utama, serta langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan Nagita sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Informasi ini memberi Nagita rasa aman yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ada orang lain yang memahami situasinya dan bisa memberinya panduan. Hati Nagita sedikit lega, tetapi ia juga menyadari bahwa langkah-langkah berikutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar Surya tidak curiga. Hari-hari berikutnya, Nagita mulai mengumpulkan bukti kekerasan secara rahasia. Ia mendokumentasikan bekas luka dengan foto, menulis catatan kronologi setiap insiden, dan menyimpan semua bukti di tempat yang aman dan sulit dijangkau Surya. Setiap gerakan di rumah kini dilakukan dengan perhitungan, mengambil foto, menyembunyikan bukti, bahkan menulis catatan kecil ketika Surya sedang sibuk menonton televisi atau tertidur. Anak mereka menjadi saksi diam dari proses ini, dan Nagita selalu memastikan bahwa anak tetap aman, terlindungi dari ketegangan yang mengintai. Selain itu, Nagita mulai merencanakan langkah keluar secara perlahan. Ia berpikir tentang tempat tinggal sementara, dukungan keluarga, dan prosedur hukum yang harus ditempuh. Ia juga merencanakan bagaimana menghadapi Surya jika situasi memuncak, serta strategi menjaga keselamatan anak. Semua itu ia lakukan secara hati-hati, menimbang risiko, dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Pada malam hari, setelah anak tertidur, Nagita menulis di jurnalnya tentang langkah-langkah yang telah ia ambil, perasaan lega karena mulai memiliki dukungan, serta rasa takut yang masih menghantui. Menulis menjadi terapi bagi Nagita, tempat di mana ia bisa menumpahkan emosi tanpa ada yang menghakimi, sambil merencanakan tindakan nyata untuk melindungi diri dan anak. Setiap kali Surya memeriksa telepon atau menanyakan aktivitasnya, Nagita menahan diri, tetap tenang, dan menjaga rahasia langkah-langkah yang ia lakukan. Ia belajar mengatur komunikasi, menyesuaikan sikap, dan tetap menampilkan kesan normal di hadapan Surya. Strategi ini membuat Nagita semakin waspada, tetapi juga semakin mantap dalam tekadnya. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya dan anak terjebak dalam pola kekerasan tanpa jalan keluar. Di pagi hari, Nagita mengamati anaknya bermain. Senyum polos itu menjadi motivasi terbesar. Ia menyadari bahwa keberanian untuk bertindak bukan hanya soal melawan Surya, tetapi juga tentang memberi anak kesempatan hidup yang aman, jauh dari ketakutan dan kekerasan. Anak itu menjadi alasan utama Nagita tetap teguh, sekaligus pengingat bahwa ia harus memikirkan langkah-langkah secara cermat dan hati-hati. Malam itu, Nagita menutup mata dengan rasa lega yang baru ia rasakan setelah lama hidup dalam ketegangan. Ada harapan yang tumbuh dari keberanian mengambil langkah pertama, menghubungi lembaga perlindungan dan mulai merencanakan keselamatan. Luka fisik mungkin masih terasa, trauma psikologis menumpuk, tetapi Nagita tahu bahwa ia kini tidak lagi sendirian. Ada jalur untuk keluar, ada panduan untuk bertindak, dan ada tekad yang semakin kuat untuk melindungi anak dari bayangan kekerasan yang selama ini menghantui rumah mereka. Dengan langkah-langkah kecil namun pasti, Nagita meneguhkan hatinya. Esok adalah hari baru untuk mulai bergerak lebih berani. Meski rasa takut tetap ada, tekadnya untuk melindungi anak dan membebaskan diri dari Surya semakin nyata. Babak baru dalam hidup mereka sedang dimulai. Sebuah babak di mana keselamatan, keberanian, dan harapan mulai mengambil tempat di tengah ketakutan yang selama ini membelenggu. Sejak mulai berkomunikasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan, Nagita menyadari bahwa keselamatan dirinya dan anaknya tidak bisa lagi bergantung pada keberuntungan atau kesabaran semata. Ia harus bertindak, dan langkah pertama yang paling penting adalah melapor ke pihak berwajib. Namun, ketakutan terhadap balasan Surya selalu menghantui pikirannya. Ia tahu, langkah ini tidak bisa sembarangan, harus direncanakan dengan cermat agar risiko seminimal mungkin. Pagi itu, Nagita duduk di ruang tamu sambil menatap jurnalnya. Ia menulis daftar hal-hal yang harus dilakukan, mengumpulkan bukti fisik, foto luka yang masih terlihat, menyusun catatan kronologi setiap insiden kekerasan, dan memastikan ada saksi yang bisa memberikan keterangan. Anak mereka bermain di sudut ruangan,
tertawa kecil, sesekali menoleh ke arah ibunya. Senyum polos itu menjadi jangkar yang menahan Nagita tetap fokus, menegaskan bahwa tindakan ini bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk keselamatan anak yang setiap hari menyaksikan ketegangan rumah tangga. Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti. Nagita mulai menyimpan foto-foto luka fisik yang masih terlihat, mencatat tanggal dan waktu kejadian, serta menulis detail setiap pertengkaran atau pemukulan. Ia menaruh semua itu di tempat aman, di luar jangkauan Surya, dan membackup ke perangkat yang sulit dijangkau suaminya. Setiap gerakan dilakukan diam-diam, memastikan Surya tidak curiga atau mengetahui rencananya. Selanjutnya, Nagita merencanakan siapa yang bisa menjadi saksi. Teman dekat dan anggota keluarga yang pernah melihat ketegangan atau mendengar pertengkaran menjadi pertimbangan utama. Ia memikirkan cara mengajak mereka memberi keterangan tanpa menimbulkan risiko lebih besar. Strategi ini bukan sekadar soal melapor, tetapi juga memastikan bukti dan dukungan cukup kuat agar proses hukum berjalan lancar dan aman. Ketakutan akan balasan Surya selalu ada. Nagita sering teringat ancaman yang tersirat, tatapan tajam, dan sifat posesifnya yang semakin jelas. Namun, rasa takut itu tidak mengalahkan tekadnya. Setiap kali ketakutan muncul, Nagita menarik napas dalam, menenangkan diri, dan mengingat tujuan utama. Anak mereka harus aman, dan ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan yang tidak berujung. Kesadaran ini memberi kekuatan yang perlahan, namun mantap, untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Malam harinya, setelah anak tertidur, Nagita duduk di kamar sambil menyusun kronologi kejadian secara rapi. Ia menulis setiap insiden secara kronologis, tanggal, waktu, apa yang terjadi, dan bagaimana luka fisik maupun psikologis muncul. Semua detail dicatat tanpa meninggalkan informasi penting, karena ia tahu bahwa akurasi bisa menjadi kunci dalam proses hukum nantinya. Menulis menjadi semacam terapi, sekaligus persiapan mental untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan Surya dan pihak berwenang. Nagita juga merencanakan bagaimana melaporkan tanpa menimbulkan risiko langsung. Ia mengatur waktu dan tempat agar tidak bersinggungan langsung dengan Surya saat akan pergi ke polisi. Semua langkah dilakukan secara hati-hati, seperti seorang perencana yang memahami medan berbahaya. Anak mereka menjadi prioritas utama, sehingga setiap keputusan mempertimbangkan keamanan anak, termasuk di mana anak akan berada ketika Nagita melakukan langkah-langkah ini. Selama beberapa hari, Nagita menjalankan persiapan dengan teliti. Ia memastikan bukti tersimpan dengan aman, dokumen cadangan sudah siap, dan daftar saksi yang bisa dihubungi sudah lengkap. Setiap kali Surya menanyakan aktivitasnya, Nagita tetap tenang, menjawab dengan nada sopan, tanpa memberi petunjuk tentang langkah besar yang sedang dipersiapkannya. Ia belajar menyeimbangkan peran sebagai istri yang tampak normal di mata Surya, dan sebagai ibu yang berjuang untuk keselamatan keluarganya di belakang layar. Malam itu, sebelum tidur, Nagita memeluk anaknya erat. "Ibu akan selalu melindungimu, Nak. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi," bisiknya lirih. Senyum anak itu menjadi pengingat bahwa semua ketakutan, persiapan, dan strategi yang dijalankan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi masa depan yang aman bagi mereka. Dengan tekad yang semakin kuat, Nagita menutup mata malam itu, menyadari bahwa esok adalah hari untuk memulai langkah nyata, melapor, mengambil tindakan hukum, dan melindungi anak dari bayangan kekerasan yang selama ini membayangi rumah mereka. Di balik ketakutan dan tekanan yang terus menumpuk, Nagita menemukan kekuatan baru. Strategi pelaporan ini bukan hanya tentang melawan Surya, tetapi juga tentang mengambil kendali atas hidupnya dan anak, mengakhiri pola kekerasan, dan memulai babak baru yang lebih aman dan damai. Tekad ini kini menjadi jangkar yang menahan Nagita tetap fokus dan berani, meski jalan ke depan penuh tantangan dan risiko. Pagi itu, udara di rumah Nagita terasa berbeda. Surya pulang dari pekerjaannya dengan langkah berat, wajahnya muram, dan mata yang tajam menatap sekeliling.
Nagita segera merasakan gelombang ketegangan yang menumpuk di dadanya. Ia tahu, sesuatu dalam dirinya kini membuat Surya curiga. Ketelitian yang selama ini ia pertahankan, rahasia yang dijaga rapat, kini berada di bawah pengawasan ketat suaminya. Sejak beberapa hari terakhir, Surya mulai mengawasi gerak-gerik Nagita lebih cermat. Ia menanyakan kemana Nagita pergi, siapa yang dihubungi, dan mengamati setiap pesan di ponselnya. Nagita menahan napas, menyadari bahwa langkahnya untuk melaporkan dan mengumpulkan bukti semakin dekat tercium oleh Surya. Namun ia meneguhkan hati, apapun yang terjadi, keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Ketika anak mereka bermain di ruang tamu, Nagita menata sarapan dengan tenang. Ia mengatur nada suaranya, gerakan tangannya, bahkan ekspresi wajahnya agar tampak biasa. Surya duduk di sofa, menatap Nagita dengan tajam, seakan mencoba membaca setiap niat yang tersembunyi. Detik-detik berlalu dengan lambat, udara di rumah terasa berat, setiap gerakan kecil Nagita diawasi, dan ketegangan semakin memuncak. Surya akhirnya berdiri dan menatap Nagita. "Apa yang kau sembunyikan dariku?" tanyanya dengan nada curiga. Suasana mendadak hening. Nagita merasakan jantungnya berdetak cepat, tetapi ia menahan ketakutan itu. Dengan suara lembut namun tegas, ia menjawab, "Tidak ada, Surya. Aku hanya ingin semuanya tetap tenang. Untuk anak kita." Ia menekankan kata-kata itu dengan ketenangan yang sudah dilatih bertahun-tahun, menahan setiap getaran emosi yang ingin keluar. Namun Surya tidak mudah percaya. Ia melangkah lebih dekat, menatap mata Nagita dengan intensitas yang membuat Nagita harus menahan napas. "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Jangan berpikir bisa menipu aku," katanya, nada suara meninggi sedikit. Nagita menelan ludah, tetap fokus pada keselamatan anak yang bermain di lantai. Ia tidak menunjukkan rasa takut, meski di dalam hati ketakutan dan kecemasan memuncak. Anak mereka melihat ketegangan itu, berhenti bermain dan menatap ibunya dengan mata polos. Nagita segera memeluk anaknya, menenangkan, sambil menatap Surya. Ia tahu, konfrontasi ini bisa berakhir dengan kekerasan fisik, tetapi ia harus tetap fokus. "Aku hanya ingin kita semua aman, Surya. Untuk anak kita," kata Nagita lembut. Kata-kata itu bukan sekadar untuk menenangkan Surya, tetapi juga untuk menenangkan dirinya sendiri dan menjaga ketenangan anak. Surya menatap Nagita lama, menilai, lalu menarik napas panjang. Ada kemarahan yang masih tersisa, tetapi Nagita tetap tenang. Ia menyadari bahwa ketenangan dan fokus pada anak adalah satu-satunya cara untuk menghadapi ketegangan ini. Setiap gerakan, kata, dan ekspresi diatur dengan cermat, memastikan Surya tidak memiliki alasan untuk meledak. Anak mereka, meski masih polos, merasakan ketegangan dan menempel pada ibunya, mencari rasa aman di pelukan Nagita. Seiring detik-detik berlalu, Surya akhirnya menurunkan nada suaranya, walau tatapan curiga masih tetap ada. Ia meninggalkan ruang tamu untuk melakukan pekerjaannya sendiri, dan Nagita menghela napas panjang. Meski ketegangan belum sepenuhnya hilang, ia berhasil menjaga situasi tetap terkendali tanpa membahayakan anak-anak. Konfrontasi terakhir ini menjadi bukti bahwa ketenangan dan fokus dapat menjadi senjata yang lebih kuat daripada perlawanan fisik saat menghadapi orang yang penuh emosi dan kekerasan. Setelah Surya kembali ke rutinitasnya, Nagita duduk di ruang tamu sambil memeluk anak. Ia merasakan campuran lega dan kewaspadaan. Konfrontasi hari ini menjadi pengingat bahwa langkah-langkah yang telah ia rencanakan, menghubungi lembaga perlindungan, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan diri untuk melapor, tidak bisa ditunda lagi. Keselamatan anak adalah prioritas, dan setiap strategi harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Malamnya, setelah anak tidur, Nagita menulis di jurnalnya. Ia menuliskan konfrontasi hari ini, rasa takut yang dirasakan, dan keberanian yang muncul dari fokus pada anak.
Ia meneguhkan diri bahwa langkah-langkah konkret untuk melapor dan mengambil tindakan hukum adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pola kekerasan yang selama ini menghantui rumah mereka. Tulisan itu menjadi pengingat sekaligus strategi mental untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Sebelum memejamkan mata, Nagita memeluk anaknya erat, berbisik lirih. "Ibu selalu ada untukmu. Kita akan baik-baik saja. Esok, kita akan mulai mengambil langkah nyata agar kita aman." Anak itu tersenyum lemah, menenangkan ibunya dengan pelukan kecil. Malam itu, meski ketakutan masih ada kekuatan baru dalam diri Nagita. Kesadaran bahwa fokus pada anak, ketenangan, dan strategi yang matang adalah senjata terkuat untuk menghadapi Surya dan melindungi masa depan mereka. Konfrontasi terakhir ini menjadi titik balik. Nagita memahami bahwa keberanian bukan hanya menghadapi kemarahan Surya, tetapi juga menyiapkan diri untuk langkah-langkah konkret demi keselamatan mereka. Dari ketegangan, ketakutan, dan tekanan, lahirlah tekad yang lebih kuat. Tekad untuk bertindak, melindungi anak, dan memulai babak baru kehidupan yang aman, jauh dari bayangan kekerasan yang selama ini membayangi rumah mereka. Hari itu, Nagita menatap gedung kepolisian dengan campuran perasaan. Tegang, takut, namun juga lega. Setelah berminggu-minggu merencanakan langkah-langkah untuk melindungi dirinya dan anak, hari ini adalah saatnya untuk mengambil tindakan nyata. Bukti sudah terkumpul, foto luka fisik, catatan kronologi setiap insiden, dan daftar saksi yang bisa memberikan keterangan. Semua disiapkan dengan hati-hati agar proses hukum bisa berjalan lancar. Nagita menahan napas, memastikan anak berada di rumah bersama kerabat terpercaya. Anak harus aman dari risiko konfrontasi langsung dengan Surya, sementara Nagita berfokus penuh pada langkah selanjutnya. Ia mengingat semua petunjuk yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Perempuan. Catat setiap detail, tetap tenang, dan sampaikan semuanya secara faktual. Di ruang layanan pengaduan, Nagita diterima oleh seorang petugas wanita yang ramah namun profesional. Ia duduk dengan tangan sedikit gemetar, tapi berusaha menenangkan diri. "Saya ingin melaporkan kekerasan rumah tangga," kata Nagita, suaranya lembut namun tegas. Petugas itu mengangguk, mengajak Nagita untuk menjelaskan kronologi kejadian, mulai dari pertengkaran pertama, pola kekerasan Surya, hingga insiden terbaru yang membuat Nagita sadar bahwa keselamatan mereka terancam. Nagita membuka tasnya, menunjukkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, foto luka fisik, catatan kronologi setiap pertengkaran, serta dokumen lain yang mendukung. Ia juga memberikan kontak saksi yang bersedia membantu proses hukum. Setiap bukti diserahkan dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang hilang atau rusak. Petugas mencatat semua dengan teliti, memberi rasa lega bahwa setiap langkah Nagita akan didokumentasikan secara resmi. Proses wawancara berlangsung cukup lama. Nagita menjawab pertanyaan secara rinci, menyebutkan tanggal, waktu, dan detail setiap kejadian. Suara Nagita gemetar sesekali, tapi ia tetap fokus, menahan emosi agar tidak mengganggu jalannya laporan. Di luar, dunia mungkin terlihat biasa, tetapi setiap kata yang ia ucapkan adalah langkah nyata untuk memutus rantai kekerasan yang selama ini membayangi rumahnya. Polisi kemudian menjelaskan prosedur yang akan ditempuh, pemeriksaan awal, penjadwalan pemanggilan Surya, dan kemungkinan perlindungan sementara untuk Nagita dan anak. Mereka menekankan pentingnya keamanan, termasuk langkah-langkah agar Surya tidak mengetahui detail laporan sampai prosedur resmi berjalan. Nagita mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap instruksi agar anaknya tetap aman. Sementara itu, di rumah, Surya mulai merasa ada yang berbeda. Ia menanyakan aktivitas Nagita, menelusuri pesan, dan mencoba membaca gerak-gerik. Namun kali ini, Nagita sudah menyiapkan diri dengan strategi matang. Nada tenang, jawaban sopan, dan tidak memberi petunjuk apapun tentang laporan yang sedang berlangsung. Surya merasa frustrasi, marah, dan posesif, tetapi tidak bisa menghentikan langkah Nagita.
Ketegangan itu justru menguatkan tekad Nagita bahwa tindakannya adalah benar dan perlu demi keselamatan anak-anak. Setelah beberapa jam di kepolisian, Nagita meninggalkan gedung dengan perasaan campur aduk, lega karena sudah melangkah, takut akan balasan Surya, tetapi juga yakin bahwa langkah ini adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri pola kekerasan. Ia menenangkan diri dengan mengingat anaknya, tersenyum kecil, dan berbisik dalam hati, "Kita akan baik-baik saja. Ibu sudah mengambil langkah untuk melindungi kita." Malam harinya, setelah anak tertidur, Nagita duduk di meja kecil sambil menulis di jurnalnya. Ia menuliskan kronologi proses pelaporan hari ini, perasaan takut yang muncul, dan rasa lega karena akhirnya ada pihak yang menegakkan hukum. Tulisan itu menjadi saksi batin yang jujur. Langkah nyata sudah diambil, dan meski risiko tetap ada, Nagita tidak lagi sendirian dalam menghadapi Surya. Setelah laporan resmi, Nagita mulai merasakan perubahan kecil dalam dinamika rumah. Surya masih menunjukkan kemarahan dan posesinya, tetapi ia kini menghadapi batasan hukum yang jelas. Nagita menyadari bahwa proses ini akan panjang dan menantang, tetapi anak-anak kini memiliki peluang untuk hidup lebih aman. Luka fisik mungkin masih ada, trauma psikologis tetap membekas, namun langkah hukum memberikan harapan baru. Sebelum tidur, Nagita memeluk anaknya erat. "Ibu sudah melangkah untuk kita. Nak, tidak ada yang akan menyakiti kita lagi," bisiknya lembut. Anak tersenyum kecil, menggenggam tangan ibunya, dan tidur dengan tenang. Malam itu, meski masih ada ketakutan, ada cahaya baru dalam hati Nagita. Langkah hukum telah diambil, bukti telah dikumpulkan, dan perlindungan mulai berjalan. Babak baru kehidupan mereka, yang bebas dari kekerasan, perlahan mulai terbuka. Pagi itu, rumah Nagita terasa lebih tenang dari biasanya, meski udara masih menyimpan ketegangan yang samar. Setelah beberapa minggu laporan resmi dibuat, proses hukum mulai berjalan. Nagita sudah menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, konfrontasi langsung dengan Surya, ledakan kemarahan, atau upaya mengintimidasi. Namun ia juga sadar bahwa langkah hukum adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri pola kekerasan yang selama ini menghantui rumah mereka. Ketika petugas kepolisian datang ke rumah mereka, Nagita merasakan campuran lega dan cemas. Surya, yang semula terkejut dan marah, mulai beradu argumen, menolak ditangkap, dan mengancam. Tetapi bukti yang dikumpulkan Nagita, foto luka, catatan kronologi, serta saksi yang bersedia memberikan keterangan, tidak bisa dibantah. Polisi tetap menjalankan prosedur, menahan Surya secara resmi. Anak mereka menyaksikan sebagian proses itu dari jauh, bersama Nagita. Meski tidak sepenuhnya memahami seluruh dinamika hukum, mereka merasakan perubahan besar. Aura ketegangan yang biasanya memenuhi rumah kini sedikit mereda, digantikan rasa aman karena Surya tidak lagi berada dalam jarak langsung yang bisa menimbulkan bahaya. Nagita menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi berlebihan di depan anak, tetapi di dalam hati, ada lega yang luar biasa. Setelah Surya dibawa oleh pihak kepolisian, Nagita menutup pintu rumah perlahan dan menarik napas panjang. Rasa lega menyelimuti tubuhnya, tetapi kewaspadaan tetap hadir. Ia tahu, meski Surya kini ditahan, proses hukum masih panjang, dan konsekuensi nyata bagi Surya akan terlihat seiring berjalannya waktu. Namun yang terpenting, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nagita dan anaknya memiliki ruang untuk bernapas tanpa rasa takut yang selalu menghantui. Seiring hari berlalu, Nagita memperhatikan perubahan kecil di rumah. Anak-anak bermain lebih leluasa, tertawa lebih riang, dan tidak lagi menatap ibunya dengan ketakutan setiap kali suara keras terdengar. Nagita merasa damai melihat itu, mengetahui bahwa rumah kini mulai menjadi tempat yang aman. Meski luka batin belum sepenuhnya hilang, langkah hukum yang telah diambil mulai memberi efek positif bagi kehidupan mereka. Di malam hari, setelah anak-anak tidur, Nagita duduk di meja kecil sambil menulis di jurnalnya. Ia mencatat setiap perkembangan,
proses penahanan Surya, reaksi anak-anak, dan rasa lega yang muncul dalam dirinya. Tulisan itu menjadi pengingat bahwa keberanian untuk bertindak, meski penuh risiko, akhirnya membuahkan hasil nyata. Bukti yang dikumpulkan dan strategi yang direncanakan dengan cermat membuahkan langkah hukum yang tegas. Nagita juga tetap waspada. Ia menyadari bahwa meski Surya kini ditahan, ancaman tidak sepenuhnya hilang. Ia harus menyiapkan diri menghadapi kemungkinan tekanan emosional dari Surya melalui jalur lain atau manipulasi hukum. Kewaspadaan ini bukan ketakutan berlebihan, tetapi bagian dari strategi menjaga keselamatan anak dan diri sendiri. Di pagi hari berikutnya, Nagita memperhatikan anak-anak bermain di ruang tamu. Mereka terlihat lebih bebas, tertawa lepas, dan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang selalu hadir saat Surya ada di rumah. Nagita merasakan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Setiap tawa mereka menjadi pengingat bahwa perjuangan dan langkah hukum yang diambil adalah demi masa depan yang lebih aman dan damai. Sore harinya, seorang petugas dari Lembaga Perlindungan Perempuan menghubungi Nagita untuk memastikan keadaan mereka. Nagita menjelaskan bahwa meski Surya ditahan, mereka tetap membutuhkan dukungan psikologis dan pendampingan untuk anak-anak. Petugas itu memberikan arahan tambahan, mulai dari terapi anak, pendampingan hukum lebih lanjut, hingga cara menghadapi proses pengadilan. Nagita merasa lega mengetahui bahwa mereka tidak sendirian. Dukungan profesional selalu tersedia. Malam itu, Nagita duduk di tepi tempat tidur anak-anak, memeluk mereka erat. "Ibu di sini, Nak. Kita akan baik-baik saja sekarang. Tidak ada yang bisa menyakiti kita lagi," bisiknya lembut. Anak-anak tersenyum dan menempel pada ibunya, merasakan rasa aman yang baru mereka alami. Nagita menutup mata malam itu dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, menyadari bahwa penahanan Surya bukan hanya langkah hukum, tetapi simbol awal dari kehidupan baru yang lebih aman dan damai bagi mereka. Luka fisik dan psikologis mungkin masih membekas, tetapi langkah hukum telah membuka jalan bagi harapan baru. Nagita menyadari bahwa proses ini masih panjang, tetapi setiap hari tanpa kekerasan Surya adalah kemenangan kecil yang berharga. Dari ketegangan, ketakutan, dan luka yang menumpuk selama bertahun-tahun, kini muncul ruang untuk kesembuhan, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik bagi Nagita dan anak-anaknya. Sejak Surya ditahan, rumah Nagita terasa berbeda. Udara yang sebelumnya selalu tegang kini lebih tenang, meski luka batin masih membekas. Nagita menyadari bahwa keamanan fisik telah tercapai, tetapi pemulihan psikologis adalah proses yang tidak bisa terburu-buru. Dengan bantuan Lembaga Perlindungan Perempuan, Nagita mulai mengikuti pendampingan psikolog, sebuah langkah yang awalnya terasa asing, namun perlahan membuka jalan bagi penyembuhan batin. Setiap sesi konseling dimulai dengan langkah sederhana, berbagi perasaan yang selama ini terpendam. Nagita menumpahkan rasa takut, rasa bersalah karena tetap bertahan terlalu lama, dan kesedihan yang ia rasakan melihat anak-anak menyaksikan ketegangan rumah. Psikolog mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, memberi ruang bagi Nagita untuk mengekspresikan luka batin yang tidak terlihat. Setiap kata yang diucapkan menjadi bagian dari proses pemulihan, melepaskan tekanan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Selain konseling, Lembaga Perlindungan juga membantu Nagita memahami hak-haknya, memberi panduan praktis tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan anak, dan memperkenalkan program terapi anak. Anak-anak mulai ikut sesi terapi ringan yang membantu mereka memahami perasaan mereka sendiri dan belajar mengatasi trauma yang disebabkan kekerasan Surya. Nagita merasa lega melihat anak-anak tersenyum lebih lepas, bermain tanpa ketakutan, dan mengekspresikan diri mereka dengan lebih bebas. Hari-hari Nagita kini diisi dengan rutinitas baru yang menenangkan, bekerja di rumah, mengurus anak, menulis jurnal, dan mengikuti sesi konseling. Setiap aktivitas menjadi bagian dari pemulihan psikologis dan fisik. Luka fisik yang masih terasa perlahan menghilang, sementara luka batin yang sebelumnya terasa menekan kini mulai berkurang,
digantikan rasa tenang dan percaya diri yang baru. Nagita juga belajar menetapkan batasan yang sehat, sebuah konsep yang sebelumnya sulit diterapkan dalam rumah tangga yang penuh kekerasan. Ia belajar bahwa melindungi diri sendiri bukanlah egois, melainkan tanggung jawab untuk dirinya dan anak-anak. Setiap keputusan yang diambil kini lebih terencana, dengan fokus pada keamanan, kesejahteraan emosional, dan membangun kehidupan baru yang bebas dari bayang-bayang surya. Suasana rumah mulai dipenuhi energi positif. Anak-anak lebih aktif bermain, tertawa, dan menunjukkan rasa aman yang sebelumnya jarang mereka rasakan. Nagita merasakan kedamaian dalam melihat anak-anak berkembang tanpa rasa takut yang menghantui. Senyum mereka menjadi motivasi terbesar, pengingat bahwa perjuangan dan langkah hukum yang diambil selama ini bukan sia-sia. Selain terapi, Nagita mulai menata rumah sebagai ruang aman. Ia menciptakan rutinitas harian yang terstruktur, ruang bermain untuk anak-anak, dan area di mana mereka bisa mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Aktivitas ini tidak hanya membantu anak-anak pulih dari trauma, tetapi juga memperkuat keyakinan Nagita bahwa mereka mampu membangun kehidupan baru yang lebih damai. Setiap malam, sebelum tidur, Nagita duduk di meja kecil sambil menulis di jurnal. Ia mencatat kemajuan yang dirasakan, perasaan lega, dan langkah-langkah yang telah diambil. Menulis menjadi terapi tambahan, memberi ruang untuk refleksi dan menguatkan tekadnya dalam menghadapi sisa proses hukum yang masih berjalan. Nagita merasa setiap kata yang ditulisnya menambah kekuatan batin, meneguhkan bahwa ia mampu memimpin kehidupan baru yang aman bagi dirinya dan anak-anak. Malam itu, Nagita memeluk anak-anaknya erat, menatap mata mereka, dan berbisik lembut. Ibu akan selalu ada untuk kalian. Kita sudah aman sekarang, dan kita akan membangun hidup baru bersama. Anak-anak tersenyum, menempel pada ibunya, dan tertidur dengan tenang. Nagita menutup mata malam itu dengan rasa damai yang baru ia rasakan. Keamanan fisik, dukungan emosional, dan pemulihan batin mulai membuka jalan bagi kehidupan yang lebih baik. Dari luka, ketakutan, dan tekanan yang bertahun-tahun menekan, Nagita menemukan kekuatan baru. Setiap sesi konseling, langkah hukum, dan dukungan lembaga perlindungan menjadi fondasi bagi pemulihan. Ia menyadari bahwa membangun kehidupan baru bukan hanya tentang menghindari kekerasan, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa percaya diri, ketenangan batin, dan rasa aman yang tulus bagi dirinya dan anak-anak. Dengan langkah-langkah kecil namun konsisten, Nagita meneguhkan diri, masa lalu tidak menentukan masa depan. Rumah yang dahulu penuh ketegangan kini menjadi tempat aman, di mana anak-anak bisa tumbuh tanpa rasa takut, dan Nagita bisa mulai membangun kehidupan baru dengan keyakinan bahwa mereka layak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela rumah baru Nagita. Udara terasa segar, berbeda dari rumah lama yang selalu dipenuhi ketegangan. Nagita menatap anak-anak yang bermain di ruang tamu dengan senyum lepas. Tidak ada ketakutan, tidak ada tatapan cemas, hanya tawa dan keceriaan yang mengisi rumah. Rasanya seperti dunia baru terbuka bagi mereka, dunia yang selama ini hanya bisa dibayangkan. Surya kini telah resmi dipisahkan secara hukum dari Nagita dan anak-anak. Proses pengadilan berjalan lancar berkat bukti yang sudah dikumpulkan dan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Perempuan. Penahanan dan pembatasan hukum memastikan Surya tidak bisa lagi mengancam atau mendekati mereka. Nagita menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan merasakan kedamaian yang selama bertahun-tahun terasa mustahil. Hari-hari Nagita kini diisi dengan rutinitas yang menenangkan dan membangun, mengatur rumah, mendampingi anak-anak dalam belajar dan bermain, serta menata hidup dengan lebih terstruktur. Tidak ada lagi ketegangan yang membayangi setiap langkahnya. Setiap kegiatan dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa mereka sekarang hidup bebas dari kekerasan dan ancaman yang dulu menghantui. Anak-anak mulai menunjukkan perubahan besar. Mereka tertawa lebih lepas, mengekspresikan perasaan tanpa rasa takut, dan mulai belajar membangun kepercayaan diri.
Nagita menatap mereka dengan bangga dan lega. Setiap tawa, setiap senyum, menjadi bukti nyata bahwa keputusan untuk melapor dan mengambil langkah hukum adalah hal yang benar dan membawa perubahan positif. Selain itu, Nagita juga mengikuti sesi pemulihan psikologis secara rutin. Terapi ini membantunya mengatasi trauma, memahami batasan diri, dan membangun ketenangan emosional. Ia belajar bahwa rasa percaya diri dan ketenangan bukan sesuatu yang datang instan, tetapi hasil dari proses bertahap, dari keberanian untuk mengambil langkah pertama hingga membangun hidup baru yang aman. Nagita juga mulai menata hubungan sosialnya kembali. Ia berinteraksi dengan teman, keluarga, dan komunitas sekitar, membangun jaringan dukungan yang sehat. Lingkungan baru ini memberi energi positif, menguatkan keyakinan bahwa masa depan bisa dijalani dengan aman dan damai. Tidak ada lagi rasa takut yang mengintai, hanya rasa syukur dan harapan untuk hari-hari yang lebih baik. Malam hari, setelah anak-anak tidur, Nagita duduk di teras rumah sambil menatap bintang. Ia merenung tentang perjalanan panjang yang telah dilalui, mulai dari hari-hari yang penuh ketegangan, luka fisik dan batin, hingga langkah-langkah berani untuk melapor dan menegakkan hukum. Semua itu kini membuahkan hasil yang nyata, rumah yang aman, anak-anak yang bahagia, dan dirinya yang mulai menemukan ketenangan serta rasa percaya diri yang dulu hilang. Nagita tersenyum kecil, menyadari bahwa hidup baru ini bukan hanya tentang bebas dari Surya, tetapi juga tentang menemukan dirinya sendiri. Ia belajar menghargai batasan, menjaga keselamatan, dan menumbuhkan keberanian untuk mengambil keputusan demi kebaikan diri dan anak-anak. Rumah yang dulu menjadi saksi ketakutan kini menjadi simbol kebebasan, keamanan, dan harapan. Anak-anak sering mendekat, memeluk ibunya, dan berkata lembut, "Ibu, kita bahagia sekarang." Kata-kata itu menghangatkan hati Nagita, menjadi pengingat bahwa perjuangan dan keteguhan hati tidak sia-sia. Hidup baru ini adalah hasil dari kesabaran, keberanian, dan tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik. Setiap langkah yang diambil Nagita kini lebih terarah. Ia mengatur waktu, memprioritaskan kesejahteraan anak, dan menjaga rumah sebagai tempat yang penuh cinta, bukan ketakutan. Aktivitas sederhana, memasak bersama anak, membaca buku, bermain di halaman, menjadi momen berharga yang membangun fondasi kehidupan baru mereka. Malam itu, Nagita menutup mata dengan rasa damai yang utuh. Tidak ada lagi bayangan Surya yang menghantui, tidak ada ketegangan yang menekan. Hanya ada ketenangan, rasa percaya diri, dan keamanan emosional yang telah diperjuangkan melalui perjalanan panjang penuh tantangan. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir sepenuhnya. Pemulihan dan penguatan diri adalah proses yang berkelanjutan, tetapi hari ini adalah simbol kemenangan, simbol hidup baru yang aman, bahagia, dan penuh harapan. Dengan hati yang ringan, Nagita memeluk anak-anaknya erat, berbisik lirih, "Kita bebas sekarang. Kita punya hidup baru, dan ibu akan selalu menjaga kalian." Anak-anak tersenyum, menempel pada ibunya, dan tidur dengan tenang. Disinilah titik akhir dari perjalanan panjang mereka, hidup baru yang penuh keamanan, kedamaian, dan harapan. Sebuah akhir yang memuaskan bagi Nagita dan anak-anak setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.